Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Alatsari, NPM 411834021902010. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester manajemen syariah. Yang pertama, manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Pengertiannya, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam menetapkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Ada 3 komponen yang mencakup sistem manajemen risiko yang komprehensif. Yang pertama, membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan prosedur yang sehat. Yang kedua, menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang tepat. Yang ketiga, kontrol internal yang cukup. Penerapan manajemen risiko pada LKS. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing. Penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Selanjutnya, nomor 2, terkait riba dan bunga. Riba diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi, pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis komersial yang melimitasi adanya penambah secara adil seperti melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil. Yang kedua itu ada bunga. Bunga adalah tanggung jawab pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan itu adalah interest, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atau diakumulasi untuk penggunaan modal. Misalnya, dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut paut dengan suku bunga modal. Apakah bunga sama dengan riba? Ada 2 pendapat. Yang pertama, menurut ijma ulama semua kalangan mazhab fikih bahwa bunga dan segala bentuknya termasuk kategori riba. Yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jika kamu termasuk orang-orang yang beriman, maka ketahuilah. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Macam-macam riba. Yang pertama dari riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada tepat waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dengan barang yang dipertukaran termasuk dalam sejenis barang ribawi. Yang keempat itu ada riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Pandangan Al-Quran dan hadis mengenai riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan.
Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara tersebut?" Maka beliau menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, berbuat sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, menuduh perempuan berzina padahal dia belum bersuami. Padahal dia telah bersuami. Hadis riwayat Muslim dan Imam Malik. Soal yang ketiga, manajemen transaksi keuangan di LKS. Apa itu manajemen keuangan syariah? Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Apa itu transaksi syariah? Muamalah adalah istilah lain dari transaksi dalam sistem perekonomian Islam. Pengertian muamalah sendiri merupakan kegiatan tukar menukar yang memberi manfaat tertentu atas barang atau sesuai yang ditukarkan. Banyak kegiatan yang mencakup dalam muamalah. Contoh-contoh transaksi dalam Islam. Yang pertama ada berhutang dengan akad dan tanpa riba. Melakukan hutang atau peminjaman pada orang atau lembaga tentu adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Hutang adalah meminjam harta orang lain untuk dipergunakan oleh kita dan dibayarkan kembali pada peminjam pada jangka waktu tertentu. Yang kedua, akad jual beli bisnis online. Pada bisnis jual beli online, proses akad juga termasuk harus dilakukan. Misalnya dengan pembuatan form pernyataan dari penjual dan pembeli, tidak menutupi keadaan barang dan produk yang dijual, membayar sesuai perjanjian, mengirim barang dan mengirim uang sesuai jumlah yang telah disepakati. Yang ketiga, simpan pinjam di bank syariah. Islam sendiri memiliki prinsip bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan sesuai dengan syariah. Transaksi ekonomi sesuai syariah ini dikembangkan dengan adanya bank metode berbentuk syariah. Yang keempat, jual beli produk halal. Jual beli adalah bagian dari transaksi dalam Islam. Jual beli tentu saja diperbolehkan oleh Islam, dan yang Allah larang adalah melakukan penipuan, judi, mengunduh nasib, yang proses yang tidak jelas. Yang kelima, pembuatan billing dan invoice. Pembuatan billing atau invoice adalah pembuatan bukti transaksi. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas proses jual beli sebagai bukti transaksi ekonomi. Selanjutnya, soal nomor 4, manajemen pemasaran syariah. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran syariah. Manajemen pemasaran syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan berkomunikasi nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan syariah. Pengertian pemasaran syariah. Pemasaran syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis yang mengarahkan proses penciptaannya, penawaran, dan perubahan hasil dari nilai suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip bisnis Islam. Karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama ada taitis rabbaniyah. Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifat religiusnya. Karena syariah. Yang kedua ada etis dan akhlakiyah. Keistimewaan yang lain syariah marketing selain karena etis juga karena syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga ada realistis al-waqiyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatik, anti modernitas, dan kaku.
Yang keempat ada humanistis al-insaniyah. Keistimewaan syariah yang lain adalah sifat yang humanistis universal. Pengertian al-insaniyah ini adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, dapat terkekang dan panduan syariah. Selanjutnya ada soal nomor 5, manajemen sumber daya insani di bank syariah. Pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah kemampuan insan dalam mengelola, menjalankan, dan menggerakkan suatu organisasi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Perkembangan manajemen sumber daya insani. Perkembangan manajemen sumber daya insani didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen sumber daya insani sudah ada sejak dulu adanya kerjasama dan pembagian kerja di antaranya 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen sumber daya insani akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi, dan perundang-undangan negara di dunia ini. Pengelola sumber daya insani. Pengelolaan sumber daya insani yang dilakukan secara baik dan benar bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memperkerjakan orang yang tidak tepat pada suatu pekerjaannya, turnover yang terlalu tinggi, mendapat karyawan yang tidak bekerja secara optimal atau efisien. Tujuan manajemen sumber daya insani. Tujuan yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya karyawan saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.